untuk memenuhi untuk meskipun pangeran telah berupaya sekuat tenaga memanggil tabib untuk menyembuhkan sang permaisuri, penyakitnya tak kunjung sembuh. Hari demi hari, permaisuri semakin kurus dan lemah, seperti kulit yang melilit tulangnya. Kegelisahan melanda seluruh rakyat Kesultanan Kartasura dan roda pemerintahan pun terhenti. Penasihat istana pun memberikan saran. Hamba menyarankan agar tuanku mencari tempat yang sunyi, tempat di mana ia dapat memohon kepada Sang Maha Agung agar permaisuri kembali sehat. Tidak lama kemudian, Pangeran Kartasura memutuskan untuk melaksanakan tapa selama berhari-hari. Ia menghadapi godaan dan cobaan yang sulit. Namun, pada suatu malam, suara gaib menghampiri dirinya. Hei Kartasura, berhentilah dari tapamu. Pergilah ke pantai selatan dan carilah bunga karang. Dengan bunga karang itu, permaisuri akan sembuh. Kemudian Pangeran Kartasura segera kembali ke istana dan berkirim pesan gaib tersebut kepada penasehatnya. Penasehat istana dengan yakin mengatakan, pantai selatan begitu luas, tetapi aku yakin bahwa tempat yang dimaksud oleh suara gaib itu adalah Karangbolong, sebuah daerah yang dipenuhi buah karang dan bunga karang. Keesokan harinya, Pangeran Kartasura menugaskan Adipati Surti untuk mencari bunga karang tersebut bersama dua orang pengiring setianya, Sanglar dan Sanglur. Mereka memulai perjalanan panjang menuju Karangbolong. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka tiba di tempat yang dituju. Di dalam gua di Karangbolong, Adipati Surti melakukan tapa. Setelah beberapa hari, ia mendengar suara misterius tadi. Hei Adipati Surti, hentikan tapamu. Aku akan membantu, tetapi kamu harus memenuhi syaratku. Adipati Surti membuka matanya dan di depannya berdiri seorang gadis cantik yang tak bisa terlukiskan. Ia adalah Suryawati, abdi Nyiroro Kidul yang menguasai Laut Selatan. Syarat yang diajukan oleh Suryawati adalah agar Adipati Surti tinggal di pantai selatan bersamanya. Setelah berpikir panjang, Adipati Surti menerima syarat tersebut. Kemudian, tak lama kemudian, Suryawati memimpin Adipati Surti ke tempat bunga karang yang diperlukan. Ketika Adipati menerima uluran tangan dari Suryawati, ia merasa bahwa raga halusnya mengikuti Suryawati, sedangkan raga kasarnya tetap dalam meditasi. Kemudian Pangeran Adipati Surti kembali ke Sultanan Kartasura. Pangeran Kartasura sangat gembira atas keberhasilan Adipati Surti. Pangeran Kartasura berkata kepada abdinya, "Cepatlah, buatlah ramuan obatnya." Setelah beberapa
kemudian itu, Adipati Surti tidak melupakan janjinya dan Suryawati. Ia memutuskan untuk tinggal di Karangbolong untuk berjaga dan merawat sarang burung walet. Kepergiannya disambut dengan para tangis abdi istana karena Adipati Surti adalah sosok yang baik dan mudah hati. Adipati Surti mengajak kedua pendirinya untuk bergabung dengannya. Setelah tiba di Karangbolong, mereka membangun sebuah rumah sederhana. Setelah selesai, Adipati Surti kembali bermeditasi. Tak lama kemudian, ia dipertemukan kembali dengan Suryawati. Kini aku kembali untuk memenuhi janjiku, ujar Adipati Surti saat melihat Suryawati hadir di depannya. Mereka pun melangsungkan acara pernikahan dan hidup bahagia di Karangbolong. Di sana mereka memperoleh penghasilan tinggi dari hasil sarang burung walet. Itulah tadi cerita rakyat Karangbolong. Kisah penuh keajaiban ini mengingatkan kita akan kekuatan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Adipati Surti dan Suryawati, dua jiwa yang bersatu di Karangbolong, menjadi lambang kemenangan atas kesulitan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu menjaga janji bahkan dalam keadaan sulit, dan untuk selalu bagi cinta serta kebaikan kepada sesama. Hanya ini dari saya. Wabillahi taufiq